Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Fa ya hadirun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu saudara sekalian yang insyaallah tansah dipun muliakan Allah, bisa semoga sarangan kewadarakan tansah nambah syukur kita wonten kasih Allah taala di kesempatan yang menika kanthi sedaya limpahan nikmatipun Allah kesami saged tetepi segerangan saking kuasipun Allah dhateng kita sami menika kala pirani kesempatan yang menika. Salam kita tetap dipunipahaken dhateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tegak bersyafaat wonten yang akhir. Hadirin jemaah sekalian kami dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala paring ngendika ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang yang beriman, janganlah di antara kamu makan harta dari sebagian kamu dengan cara yang batil. Allah haramkan mengambil hak orang lain, zalim dalam mengambil harta orang lain. Hadirin jemaah sekalian, mungkin Allah hadits Anas Allah berkata, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malus shalihat. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal soleh. Sama sekalian, sebab makanan halal haram mereka sangat berpengaruh kalian amal soleh. Atau mungkin yang ahli maksiat, terus seorang yang alim, seorang yang senantiasa beramal soleh. Mila sama sekalian, kita berhati-hati dalam mencari rezeki, jangan sampai bercampur dengan yang haram termasuk yang subhan. Sampai kita tinggali para salaf, ini pun sangat hati-hati mengatas wonten daharan mereka ingkang haram, bahkan subhan sekalipun sangat berhati-hati. Kados kisahipun seorang wanita ingkang mengadu datang seorang ulama Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu dari 4 mazhab. Wanita mengadu datang Imam Ahmad, wahai Syekh, kula niki seorang janda, anak kula kathah, kula sampun ditinggal sedo garwa dangu, sehingga kula piyambak ngopeni anak-anak kula kathah sing cilik-cilik. Yen dalu kula meminta benang terus kain menghidupi anak kula, tapi saking miskin kula boten saged membas lampu, sehingga namung ngandalke cahaya bulan pas terang. Nek siang ngopeni anak terus sampai serabutan pekerjaan kasar. Jadi keluhanipun wanita
Imam Ahmad bin Hanbal seorang ulama, seorang kaya. Maksud hati sebenarnya tidak pengen bantu wanita janda. Ini pengen itu mau nganti rampung pengaduan sih. Lalu wanita punya matur mulai ya Imam Ahmad. Suatu hari enten rombongan kerajaan ingkang berkemah wonten ngajeng dalem kula. Watah jumlahipun dan menika menyalakan lampu sing kuatah sehingga kuadang. Nah kula ginake kesempatan menika saking padane lampu secara diam-diam tanpa izin kula ginake melu meminta benang. Nanti rampung wahai Syekh. Terus barang kula rampung itu benang ke kain, kula ragu wahai Syekh, menapa halal kain iki kula dol. Sebab kula pun ginake mampune kerajaan, harta kekayaan raja, kerajaan, yang jelas berarti kekayaan rakyat. Kula ginake tanpa izin. Saya Pak. Saking hati-hati yang lebih loh Pak. Mur melu bulat padang nih, gue meminta benang. Gue nganti ragu halal kok haram hasilnya. Sebab wis ginake lampu ning kerajaan, sama padang kan melu gunake. Gue ragu kira-kira halal kok haram. Nek tak dol hasilnya halal kok haram. Ngantos katanya kira salah. Berikut Pak. Nah, wajib silakan gas. Sehingga saya Imam Ahmad ini dan jenengan itu simpel kok ngantos ngaten saya memiliki adikipun gubernur. Tapi kalau janda miskin, saya menangis atas yakinnya gubernur. Kok nganti kira-kira kosone kayak ini. Artinya gubernur yang menggunakan jabatan dalam kesempitan, dalam kesempatan. Dan itu dulu gubernur kan gampang, adiknya nggak dibantu dengan miskin, kayak jabatan, kayak aneh buatan. Kita pakai saat ini, kita saat ini. Mumpung tadi hukum kekuasaan kalau dihitung-hitung gue apa anaknya dan kayak jabatan. Saya amat menangis, kenapa lu nangis? Wahai ibu, sesungguhnya kemuliaan ketakwaanmu sehelai rambutmu yang keluar dari sebagian jilbabmu itu jauh lebih mulia dari lipatan-lipatan sorban saya. Demi Allah, sejak hari ini saya bersumpah, saya berjanji, apapun kesulitan ibu, apapun keinginan yang ibu butuhkan, silahkan minta kepada saya. Akan saya cukupi seluruh kebutuhan kehidupan ibu dan anaknya. Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Saking hati-hatinya yang menerima. Saya mau ginake lampu, tuh orang sore pas. Jadi kok berdoa melu ginake tanpa izin ragu kira-kira hasilnya halal apa haram. Imam Hanbal mengatakan, bagi saya itu tidak masalah sama sekali, halal 100% bagi saya. Tapi ibu sangat melakukan sangat hati-hati. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Itu para ulama salaf atas kata ini. Contoh penting Mubarak, kisah itu Mubarak. Dikisahkan Mubarak itu seorang budak yang bekerja kepada seorang majikan menjadi tukang kebun, dan kebetulan
majikannya itu adalah seorang ulama. Nah, satu ketika majikannya nyeluk, mubarak tulung petik no buah delima, pilih kok sing manis-manis. Tak maaf kalau panggil kuwi tamu-tamuku. Kalau mubarak dipetik dua, asalnya orang mudeng manis orang diatur ke tidak kalian majikan itu loh kok ora enak, kok orang manis, kok kecut, mubarak. Iki piye to milihke? Tak kon milih sing manis-manis, tak rumahan karo tamu. Jawab bahasa lah kula mboten ngerti sing manis sing piye. Ora ngerti lah kok kene begep buat tahu pratau mangan. Wis kula ditugas teng mriki kan ngopeni kebun mboten kan nyicipi. Kula mboten nate babar blas ngrasakne. Sing ndi sing manis, ndi sing kecut ora mungkin sebab belum pernah ngrasakne babar blas. Bayangke, Pak. Jadi tukang kebun delima bertahun-tahun bahkan puluhan tahun lo tahu rasakne mergo ora dijeni. Yang ini kan ora. Ora kadang-kadang sehingga ulama majikan mereka terenyuh, wih, ini Mubarak ini betul-betul punya keimanan yang kuat sampai betul-betul menjaga agar jangan sampai ada makanan yang haram, yang subhat, yang tidak halal masuk ke dalam perutnya. Akhirnya Mubarak dinikahkan dengan putrinya sehingga lahir sinten putrane kok Ahmad bin Mubarak. Panggilan pun Ibu Mubarak terkenal seorang ulama besar. Sebab apa? Bapak pun sejak remaja wis ngati-ati lah. Ampun ngantos wonten makanan haram subhat masuk ke dalam perutnya sehingga melahirkan seorang anak yang mulia, seorang ulama besar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu kehati-hatian para ulama terdahulu, para salaf dalam menjaga makanan sampai ada yang haram subhat masuk ke dalam perut. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lanjutkan kajian kita, beberapa jual beli yang diharamkan, pembahasan terakhir termasuk jual beli yang diharamkan adalah jual beli barang-barang yang haram dan barang-barang yang najis. Nah, ini lah. Terus jual beli barang hewan nek niku haram dimakan berarti haram dijual belikan. Ini kan pun Rasulullah innallaha ta'ala haramun syai'un wa haramun bayan. Sesungguhnya Allah Ta'ala idza harama syai'un, ketika mengharamkan sesuatu, harama bayahu, maka haram untuk jual beli. Selain inna Allah Ta'ala idza haraman akala haraman bayahu, sesungguhnya Allah apabila mengharamkan untuk dimakan berarti haram untuk dijual. Bisa dipahami Pak? Nek didahar niku haram berarti nek dijual haram. Kecuali ada beberapa hal menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang haram untuk dimakan maka haram untuk dijual belikan, kecuali barang-barang hewan yang tidak dikonsumsi maka halal
boleh untuk dijual belikan. Kekhususan tertentu, ada beberapa makanan hewan yang haram untuk dimakan tapi masih boleh dijual belikan kalau itu ada manfaatnya, tidak untuk konsumsi. Nah, sehingga kita kaji, Pak. Sehingga mungkin kita sakit bedake pundi sing haram untuk dijual belikan dari makanan-makanan haram itu. Berarti kita balik ke fikih masalah halal-haram makanan. Sekalian kita bahas nanti mana yang haram untuk dijual belikan. Di antara makanan yang diharamkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikum maitatan wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah mengharamkan 4 hal dalam surat menikah. 1. Allah mengharamkan maitata, apa? Bangkai. Bangkai hukumnya haram, maka sekaligus berarti jual beli bangkai itu haram, kecuali 1. bangkai belalang, 2. bangkai ikan atau hewan yang ada di air, di laut, maka bangkainya adalah halal. Bisa dipahami? Terus iwan itu rasa kudu dibelah terus nyambut bismillah, Pak, halal. Lah nek iwak kudu bismillah kabeh terus belah kabeh lagi halal dah ngene. Lah nek iwak teri terus piye? Nah, semono kae. Terus ikan, hewan yang ada di air, di laut, niku bangkainya halal dimakan. 2. belalang. Nah, selain itu semua bangkai haram dimakan, sekaligus berarti haram untuk dijual belikan. Terus sapi ini mah dibeli, masuk dipendem, didolah. Nah, haram biasanya pun pengeparan. Sekalipun untuk tujuan lain, sapi ini beli timbang di pendem didoloi. Kono juga dipangan kok, kono nggo pakan lele kok, sami Pak, haram. Kok nopo bangkai, aslinya haram, maka haram untuk dijual belikan. Kecuali meleh kulitipun. Nah, kulitipun menika boleh disamak dan menjadi suci. Satu kisah ketika ada seekor kambing mati, bangkai diseret oleh sahabat, mau dibuang. Rasulullah dikawin. Akhirnya apa nih kok dibuang? Bahwa Rasulullah ini bangkai. Mengenai Rasulullah bangkai kambingnya, ambil kulitnya, disamak maka menjadi suci. Kecuali kulit ya Pak. Terus nek sapi mati gede kok eman-eman dijinguk kulitnya, mati dagingnya dipendem, kulitnya disamak menjadi suci. Kena juga jaket, kena juga rokok, dan suci. Setiap kulit dari hewan yang halal dimakan itu suci dan boleh dipakai. Termasuk mengenai batas kulit, jual belinya menjadi halal. Kecuali mereka mengawet kulit dari hewan yang haram dimakan. Saya mereka bangkai, napa sih? Kulit, artinya dalam keadaan beli. Setiap hewan yang haram dimakan, dagingnya haram, kulitnya haram dan najis. Ini pendapat kuat Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Berarti Pak, kulit boyo, kulit ulo, asal tinggi betul? Kan dong keterangan di musik sugen itu nek
tuku tas kan tas kulit buaya, dompetnya dompet ulang. Maka para ulama, jumhur ulama sepakat barang-barang ini haram untuk dijual belikan, haram untuk dipakai. Sebab dari barang yang haram, najis, dan satu lagi itu adalah adat, kebiasaan, kebanggaan orang-orang kafir. Maka jumhur ulama, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, haram menjual belikan kulit yang hewannya haram untuk dimakan. Ini saya dipahami. Terus bangkai itu haram dimakan dan haram dijual belikan kecuali kulitnya yang sudah disamak dan dari kulit hewan yang halal dimakan. Kalau saya bedakan pundi ingkang bangkai, pundi ingkang boten. Hati-hati Pak, termasuk sembelian korban, sembelian hewan sanes itu. Menurut Imam Syafi'i, sembelian niku yang sempurna harus memotong 4, siji saluran pernapasan, kali saluran makanan, 3 urat nadi besar sebelah kanan, 4 urat nadi besar sebelah kiri. Terus saat pemotongan hewan itu 4 itu harus putus, terpotong semuanya. Nah ternyata sing belah ajaran terputus saluran makanan tok. Sing boleh boten? Sing boleh Pak. Nah, menurut Imam Syafi'i, maka kalau hewan itu kemudian tidak mati jadi bangkai Pak, dibelahnya boten asal. Menurut Imam Syafi'i, kok dibelah ucul mayu, dicekelnya dibelahnya jadi haram Pak. Hati-hati tukang beli. Dapat Imam Syafi'i mengharamkan, kecuali segera terus dibelah share, kok pesonnya ucul, kok tugel, belah pesonnya langsung belahnya jadi halal, jadi seketika. Atau dibelah share ucul, sapi ini ucul. Nah, kalau masih ada tanda-tanda kehidupan, diperkirakan sapi itu masih bisa bertahan hidup sampai 3 hari, itu boleh ditangkap meneh, dibelahnya lagi halal. Ini dibelah urat makanan itu terus pelujur orang mati-mati nganti sore. Nah ini jadi bangkai Pak, menurut Imam Syafi'i. Kalau hati itu boleh. Yang boleh pitik barang juga. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka hati-hati, maka membedakan mana yang bangkai, mana yang bukan. Termasuk sembelian. Sembelian berarti sembelih kok melayu tabrak mobil, haram Pak, sengaja dibelih, tapi ternyata matinya bukan karena sembelian, matinya karena tabrak mobil. Atau dibelih mencolot melayu nyemplung kalen tengkelok, haram Pak bagi bangkai. Hukum itu sami kalian hewan buruan. Terus hewan buruan itu nek dipanah, ditumbak, gak mati, halal Pak. Bismillah, halal. Tapi nek ditumbak kok melayu terjegur kali, halal. Ya jadi kalau sebabnya apa? Matinya bukan karena kena tumbak, matinya karena tenggelam. Jadi haram. Oke, ingat pisan. Terus termasuk hewan yang haram dimakan sekaligus berarti haram untuk dijual belikan adalah bangkai. 2 ada darah. Nah, yang pulau Canono ngetrene jenenge tahu Arab.
Jidek. Nggih, saran. Saran kan rada isin ta ono. Tahu Arab jenenge. Hati-hati. Nanti saran, jidek, tahu Arab itu haram jelas mutlak hukumipun. Nah, termasuk hati-hati Pak menawi jajan tengki kok enek sarene. Nggih. Saya mboten sewa kota-kota jalan raya itu saya jajane kok enek sing betul enek sarene, hati-hati. Usahakan untuk tidak membeli karena kemungkinan besar berarti sing goreng saren mau campur dengan goreng bakwan, campur goreng tempe. Hati-hati. Dalam rangka warok saya sepakat dengan itu. Maka darah itu haram untuk dimakan, jelas mutlak dalam Quran, sekaligus haram untuk jual beli darah. Ya singkat terangkan ini darah manusia Pak. Nama itu donor darah. Jadi pasti ikhtilaf para ulama kekinian ulama kontemporer tentang hukum jual beli darah manusia yang berdonor. Ikhtilaf di antara para ulama. Pasti kan sama Rasul kerengan transfusi darah. Itu ulama kontemporer. Nah, nomor 3 termasuk yang haram dimakan sekaligus haram dijual belikan yaitu daging babi, jelas mutlak. Daging babi itu seluruh organ tubuhnya haram, darahnya, lemaknya, kulitnya, semua yang ada di babi itu haram. Maka sekaligus haram jual beli babi dan seluruh lemaknya. Bukan babi lah Pak, termasuk wau ngil lemak bangkai. Nek kulitnya halal disama menjadi suci, tapi lemaknya tetap haram, tetap najis. Sebagaimana sahabat pernah bertanya Rasulullah, sesungguhnya ini bangkai, tapi bolehkah kami mengambil lemaknya? Kami gunakan untuk mengecat perahu, kami gunakan untuk kepentingan yang sangat bermanfaat. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi yang telah Allah haramkan baginya lemak dari bangkai, tapi mereka tetap menggunakannya. Ini lemak pun saya menikah bangkai, apalagi babi itu jelas haram, haram dimakan, haram dijual belikan. Padahal tuh ini Pak, sing ahli babi itu paling enak dulu Pak. Jadi wong jejer dodol sate kambing, sate ayam, sate babi. Itu ngambune paling gurih dhewe babi. Tapi tetap haram sekali lagi. Haram untuk dimakan sekaligus haram untuk dijual belikan. Nah, termasuk sing sepekat Pak. Tapi pun ada pertanyaan dari ibu. Ibu nek kulo diundang tak kawan-kawan ini dijamu mangan ngombe lah sing duwe niku juragan babi. Itu masalah Pak. Jak nang omahe, jak mangan-mangan. Jak ngombe enak, asal ora haram to. Halal. Para ulama membagi dua. Kalau sumber pendapatannya hanya satu, tidak ada sumber pendapatan lain selain dari hasil babi, maka jumhur ulama sepakat haram rugi makan di tempat itu. Karena jelas tahu 100% sumbernya dari haram. Tetapi kalau dia punya usaha lain, dia pengusaha babi, ini ya sama, dia jadi pegawai, ya makanya ulama berpendapat sebagian membolehkan, sebagian mengharamkan. Membolehkan karena memang tidak murni 100% hasilnya dari babi. Ini cara mempunyai dalam rangka warok, hati-hati
dari sepakat riba. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, niki enten 3 atas hewan yang halal haram untuk dimakan, berarti sekaligus haram untuk dijual belikan. Kemudian yang keempat, apa saja yang disembelih untuk selain Allah. Sembelihan untuk selain Allah maka haram untuk dimakan, haram untuk dijual belikan. Walaupun sembelihannya bismillah, tetapi kalau dipersembahkan untuk selain Allah maka menjadi haram. Terus dijual gitu, jadi haram. Contohnya apa? Sajian. Tahu ini surah kalau ben 15 surah jenengan teng ini pantai selatan itu mesti enten persembahan kepala kerbau untuk Nyiro Kidul. Maka itu haram dan hasilnya juga haram kalau untuk jual beli. Jadi tidak sih dijingo asal dilarang didol haram. Itu haram mutlak dalam Quran. Kalau pernah dibinaan ibu-ibu, itu ngeyel Pak. Sebabnya DWE wong katon apa Yogya. Terus cek meyakini wong iki ora sirik ta. Wong niki ada kebiasaan kok. Kebiasaane wong katon iki. Ini sing pemahaman salah kaprah, betul-betul salah kaprah, jelas-jelas kesirikan, tapi dianggap adat dan kebiasaan. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, teruskan. Itu 4 yang diharamkan sekaligus haram untuk dijual belikan. Kemudian beberapa dalil dari al-hadis dari sunnah, hewan-hewan yang diharamkan, diantaranya 1 adalah keledai jinak. Jabir radhiyallahu anhu berkata, pada perang Khaibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan daging keledai jinak dan mengizinkan memakan daging kuda atau keledai. Atas keledai jinak atau keledai lah. Keledai itu jarang cilik, rasa gede, ya cilik terus bukan dulu nih. Kayak jarang itu rasa gede. Dan itu dipelihara keledai jinak, tidak keledai liar, maka haram untuk dimakan. Tetapi Imam Nawawi jelaskan khusus keledai jinak ini haram untuk dimakan, tetapi tidak haram untuk dijual belikan. Karena apa? Ada manfaat yang lain dan bukan untuk dikonsumsi. Terus jual beli keledai jinak itu boleh karena tidak untuk dikonsumsi, tapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Keledai jinak, makanya yang diharamkan dalam sunnah bigol. Apa bigol Pak? Bigol itu peranakan perkawinan silang antara kuda dan keledai. Terus perkawinan silang kuda dan keledai melahirkan anak, niku jenenge bigol. Dan bigol ini juga diharamkan untuk dimakan, tetapi boleh untuk dijual belikan karena ada manfaat lain, tidak untuk dikonsumsi. Dengan syarat tidak untuk dikonsumsi, tapi digunakan untuk manfaat yang lain, maka bigol ini boleh dijual belikan. Sekali lagi, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Nomor 3, termasuk hewan yang diharamkan adalah semua binatang buas yang mempunyai taring seperti singa, anjing, serigala, harimau. Nah, ini haram Pak untuk dimakan, sekaligus haram untuk dijual belikan. Nah, pertanyaannya saya ini,
nek anjing kalian kucing Pak, haram apa betul di mana? Anjing haram, jelas. Kucing haram. Nah, boleh nggak dijual belikan? Nah ini yang jadi problem masyarakat. Boleh nggak dijual belikan anjing dan kucing? Nah mungkin pembahasan ini Pak. Cuman kalau kayak syarat boleh jual beli anjing khusus ketika anjing itu adalah anjing untuk buruan, anjing yang terlatih untuk anjing buruan, maka boleh untuk dijual belikan. Secara umum bahkan dibuat majelis daimah bahwa hewan yang haram dimakan dari binatang buas yang bertaring maka haram untuk dimakan dan haram untuk dijual belikan. Walaupun komoditi harga mewah, padahal macan itu harganya larang, padahal singo itu harganya larang, tapi haram secara hukum Islam. Nomor 4, semua burung yang mempunyai cakar itu haram untuk dimakan sekaligus haram untuk dijual belikan. Manuk, elang, manuk, manuk ikat terus manuk cekuk ini Pak. Ini pemakan hewan bercakar, maka haram untuk dimakan dan sekaligus haram untuk dijual belikan. Nah, burung hias boleh Pak. Kalau menyebutkan burung hias, burung kicau, kamu boleh contohnya Pak. Pokoknya manuk si marah-marah itu boleh, selama tidak yang buas, tidak bercakar dan memakan karnivora yang benar. Lajeng nomor gasal termasuk hewan yang haram dimakan sekaligus haram untuk dijual belikan di mereka jalalah. Nama jalalah? Jalalah itu hewan yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Hewan yang sebagian besar makanannya adalah kotoran. Contoh ngingu bebek, ngingu pitik, ora dipakani ning toko nang kandang babi. Rasa makani Pak, ngingu babi niku nek pitik bebek teng mriku rasa dipakani wis lemu. Pakanane kotoran babi, kotoran set-set babi niku wis lemu. Nah, tapi secara hukum ini masuk hewan jalalah, haram untuk dimakan, haram untuk dijual belikan. Lele hukum asalnya halal, tapi kalau lele ngimulin yang sapi tank, dimakan haram, kalau diratakan, didol haram, alah kan, makanya kau tak kotor, didol tak saya untuk pancingan, kotor haram, haram dimakan, haram dijual belikan, kecuali bisa menjadi halal kalau hewan jalalah ini sudah dikarantina. Para ulama berbeda pendapat seberapa lama karantina hewan ini. Ada yang berpendapat 3 hari, ada yang berpendapat 40 hari. Para ulama berpendapat yang penting berbes suci dari bau dan rasa. Jadi nek lele kosong piting mau, nek pengen halal boleh dijual, pindah sektor banyu bening, dikai pakan normal biasa. Nah, aku nek wis resik jadi halal Pak. Nah, yang ingatan bebek sing wong kandang babi dijinguk, dikarantina, dikai pakan biasa sampai bersih jadi halal. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka termasuk susunya haram. Berarti nenek kambing, apa hewan kuda, makanannya sebagian besar adalah haram, maka haram untuk dikonsumsi, haram untuk dijual
demikian. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di antara beberapa makanan yang haram untuk dimakan sekaligus haram untuk dijual belikan. Nah, di sini ada pertanyaan sedikit ya. Sekarang sedang ramai sekarang tentang vaksin kan. Vaksin, konon vaksin itu dibuat dari babi, sehingga itu untuk vaksin manusia, termasuk nanti untuk COVID ini yang dari Cina itu katanya itu informasinya dari babi. Tetapi Pak Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden, walaupun itu haram, tapi karena darurat untuk vaksin demi kesehatan halal katanya. Gimana? Pas banget. Sebentar. Tapi tahun 20 nih bagi. Maafin tangan. Kalau jelasnya bukan apa lagi. Sombene kan? Apa dia? Iya. Berkata insyaallah penjelasan ini kita lanjutkan yang datang karena waktunya juga sudah hampir habis dan ada gangguan. Kali pulang ibu aku luar. Sekarang begini yang saya kita terangkan mungkin saya ada pemahaman dalam keberhati-hatian kita dalam makan sampai ada yang haram termasuk yang subhat sekalipun kita bahaya. Ya tadi yang saya kita terangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.